Sebelum kalian mendengarkan podcast yang ada di dalam video ini, di sini gue mau ngasih tahu nih bahwa di sini gue sebagai narasumber yang dimintai tolong oleh temen gue. Nah, temen gue ini punya podcast di Spotify dan sekarang temen gue ini ingin mewawancarai gue. Kenapa sih kok bisa seorang Torik Cetar berkecimpung di dalam dunia Korea sudah cukup lama ya, hampir 3 tahunan. Nah, gimana mau kisahnya? Dengerin podcastnya dari awal sampai akhir ya, oke? Yoboseo. Yoboseo. Halo Torik. Dengan Iva Iya. di sini. Jadi teman-teman, Torik ini adalah dia itu adalah orang yang lumayan deket sama gue di Sahabat Korea. Nah, Deket banget dong. deket banget, udah kayak apa gitu ya. Dan apa namanya, jadi pokoknya gue banyak dapat informasi tentang Sahabat Korea itu dari Torik gitu. Nah, Iya. Torik coba dong perkenalin diri dulu. Podcastnya untuk Ifai yang lagi mendengarkan podcast ini, perkenalan dulu ya. Nama aku Torik Hafiz Nabil Alfaroki. Widih, namanya panjang banget nggak tuh? Ya, emang terlahir dengan nama itu, tapi aku juga punya nama Korea loh. Nama Korea Kim Jae-hoon. Anjay. Apa dong? Namanya, saya aku banyak ketawa sih. Namanya itu Kim Jae-hoon. Waduh, Kim Nah, Jae-hoon. tuh. Opa. Sekarang sibuk apa? Asik. Artis banget gak sih? Masih sama, sibuknya juga karena umur aku yang segini masih menempuh pendidikan di S1 gitu. Jadi ya sibuk belakangan ini masih sekolah juga, terus aktif di organisasi juga. Paling itu doang sih kesibukannya, sama ngurusin channel pribadi juga gitu, channel YouTube ya. Influencer ya, influencer. Nah, gue pengen nanya sih, kenapa sih awalnya bisa suka sama Korea? Padahal kan sebenarnya kayak jarang cowok suka Korea nggak sih? Betul bang. Nah, kenapa tuh bisa tiba-tiba suka Korea? Kalau ini menurut pendapat pribadi aku ya, nggak tahu juga orang-orang yang lain mungkin berbeda gitu. Nah kalau aku pribadi, kenapa aku suka Korea? Di sini aku ngambil sebuah yang namanya itu peluang. Karena kita tahu orang-orang yang suka sama Korea itu rata-rata perempuan, iya dong? Iya betul sekali. Nah, tapi kan karena aku laki, di sini aku mikir cowok jarang yang suka Korea, otomatis ibaratnya kayak lebih apa ya, bisa dibilang lebih di pick tuh dia pengen diambil. Iya, bisa dipilih karena nggak mau secara umum, karena secara umum kan paling dilihat oh yang suka sama Korea rata-rata cewek nih gitu kan. Terus jarang yang cowok. Nah aku terjun ke dunia Korea dalam semua hal ya, tapi pada dasarnya dulu sih kelas 6 SD sukanya Super Junior ya. Ya Bu ya, Super Junior itu dulu diracunin sama kakak gitu ya awalnya, tapi nggak begitu ngeh K-pop, maksudnya oh ya udah ini Korea musik, gue cuman suka dengerin musik yang zaman dulu yang sorry yang gitu loh Bu. Lagi eksisnya itu kan. Iya, pertamanya suka Korea, cuman sukanya tuh yang ya udah biasa aja, suka musik doang gitu loh, ibaratnya kayak dengerin, nggak sampai nggak sampai kepo kayak bucinin orangnya atau kepo orangnya gitu, enggak ya? Cuman dengerin musiknya doang gitu kan. Terus nah udah kayak gitu ya udah terus suka Korea sampai SMP sampai SMA gitu kan. Dan mulai aku berpikir bahwa kayaknya ini sebuah kesempatan deh, peluang kalau cowok suka Korea bakal diliput di sana sini gitu kan, karena jarang juga seorang cowok yang suka Korea. Nah mulai dari situ SMA aku mulai ubah pola aku bahwa K-pop itu tuh nggak cuman Korea itu tidak cuman K-pop loh, tapi banyak di dalam Korea gitu. Betul baik itu budaya. Nah dari situ terus aku mikir lagi, orang lebih sering mengambil K-drama atau K-pop, aku cari peluang lain. Kalau bisa sih aku dalam hubungan publik diplomasi, kalau enggak kebudayaan. Karena orang zaman sekarang mana ada sih yang mau kayak belajar kebudayaan? Iya, mungkin betul. ada, kita nggak tahu ya. Ada. Cuman kan peminatnya itu lebih dikit ya kan? Iya pasti ketimbang sih, yang lain. ketimbang K-pop, drama. Iya benar, lebih dikit kayak kayak tentang politik. Mana ada sih orang suka K-pop? Lu tau nggak sih hubungan politik antara Indonesia dan Korea kerjasamanya apa? Aduh, gue nggak tahu, gue sukanya K-pop kan rata-rata begitu dong. Nah, nah kalau aku di sini ngambil peluangnya, wah di sini tentang politik sama tentang kebudayaan orang pada jarang ngambil nih. Nah dari situlah aku masuk celah ke dunia Korea melalui celah itu gitu loh. Dan ya udah alhamdulillah ternyata menghasilkan juga sekarang gitu. Asik ya menghasilkan yang hobi gitu kan. Peluang. Terus kalau mulai ikut kayak event-event Korea itu dari kapan? Kayak event-event yang kita sering ikutin gitu lah. Maksudnya mulai tahu itu gitu.
Jadi gini, aku sama Kak Iva ini nih, kalau kalian dengar podcast ini kan kita sama-sama sahabat Korea gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan Kak Iva tadi nanya, kira-kira kapan sih aku ikut acara Korea gini? Nah, justru aku ikut acara Korea ini sebelum adanya sahabat Korea. Dulu tuh ada salah satu instansi pemerintah Korea namanya KCC atau Korean Cultural Center Indonesia yang ada di Equity Tower. Nah, itu tuh dia sering emang ngadain acara-acara kebudayaan Korea. Sebulan tuh sering ngadain 4 kali, jadi kayak seminggu sekali gitu. Nah, dulu tuh sahabat Korea emang dibentuk kita 2019 gitu kan. Nah, tapi acara Korea itu emang udah ada semenjak KCC itu berdiri. Jadi aku tuh itu ngikutin acara KCC mulai dari tahun 2017. Aku SMA tuh umur 17 tahun. Iya, masih kelantang-kelinting kayak ngikutin kebudayaan, habis itu ngeliatin orang main tarian tradisional, musik tradisional, kayak gitu-gitu. Torik, tapi kan kamu tinggalnya di Bogor, di mana sih, Bogor ya? Iya, gila, bukan main. Itu zaman SMA. Yes. Kamu gimana ke Jakarta ya coba tuh? Gini, untungnya ya rumah aku tuh di daerah Bogor ini kendaraannya bisa dibilang gampang. Jadi cuma naik bis itu gitu ya? Iya, cuma naik antar kota jadi kayak Bogor Jakarta, dan bisnya ini turun ini pas banget di kawasan SCBD gitu. Jadi deket gitu ke KCC, ya naik bis sekali itu udah bisa gitu. Dan perumahan aku ini kan tinggalnya emang di depannya jalan raya gitu kan. Jadi bisa itu gitu ya? Iya, jadi gampang juga, cuma naik bis sekali tinggal jalan gitu. Jadi ya tidak menghalangi untuk hobi sih. Terus emang sekarang organisasi apa aja yang kamu ikutin? Maksudnya kan kamu udah event-event, tapi kan pasti ada juga yang kayak ya sahabat Korea kan one of yang aku lihat sih gitu ya, kayak banyak banget sebenarnya yang kamu ikutin. Wow. Ya kan? Ibaratnya kayak awal karir berkecimpung gitu ya organisasi. Debutnya di sahabat Korea gitu. Mantul ya, bener juga ya. Jadi gini, awalnya tuh emang bener yang dibilang Kak Iva ya. Jadi awal istilahnya ya, kalau bagi kata idol mah awal debut ya. Awal debut tuh emang masuk organisasi di sahabat Korea di tahun 2019. Emang awalnya sudah aktif dunia Korea, cuman untuk masuk ke organisasi belum, karena emang pada saat itu 2017-18 karena emang masih belum kepikiran untuk masuk organisasi, mikirnya tuh masih kayak ikut acara Korea ini event ini gitu. Jadi masuk organisasi itu belum kepikiran gitu kan. Belum update banget juga nggak sih tahun-tahun segitu? Dan tahun segitu tuh belum update banget. Emang WKS tuh dari KTO itu udah ada, cuman kayak masih belum ngeh gitu loh. Oh ini pariwisata, oh ya udah kayak gitu kan. Karena emang yang tadi di awal aku bilang, aku niatnya emang ke diplomasi sama kebudayaan gitu kan. Jadi kayak pariwisata mungkin nanti kali gitu. Dan emang belum ngeh. Nah, terus akhirnya ya udah di 2019 masuklah ke sahabat Korea. Awalnya tuh kayak nih sahabat Korea apa sih? Tapi langsung di under sama embassy, otomatis itu kedutaan loh, bukan instansi yang dibawa embassy gitu. Terus mikir ya udah daftar gitu, lagi juga tertarikan juga sama dunia Korea gitu kan. Akhirnya iseng lah daftar sahabat Korea. Ternyata di pilihan mereka itu di situ acara Korea apa yang udah pernah kalian ikutin tuh di 2019 tuh. Nah terus kan aku kepikiran ya, wah di acara-acara sebelumnya dari 2017 gue udah banyak nih ikut acara Korea. Postingan udah banyak nih. Ya udah semua link yang dipostingan Instagram aku tempel semua. Terus banyak tuh, ada lebih dari 20 apa ya kalau nggak salah tuh. Itu kamu post semua di Instagram tuh pas event-event gitu? Iya, jadi setiap event posting 3 postingan, event posting 3 postingan gitu kan. Kalau emang tertarik sama Korea tapi belum masuk ke organisasi, jadinya ya udah setiap ada acara Korea yang ngepost kayak gitu. Intinya sih sama juga, ketertarikan terhadap Korea itu. Udah posting. Nah, jadi berarti sekarang organisasi yang diikutin selain sahabat Korea tuh apa aja? Jadi organisasi yang diikutin sahabat Korea itu kan secara bertahap ya. Kalau misalnya sahabat Korea itu diikutin dari tahun 2019. Terus kan dia sistemnya tuh ada yang lanjut atau tidak semuanya bisa lanjut ke 2020 gitu loh ibaratnya. Dilihat dari segala aspek juga, baik itu tema postingan atau pembuatan konten gitu kan. Itu yang pertama sahabat Korea 2019, terus akhirnya ada di 2020. Kalau yang menurut penilaian embassy itu bagus, dilanjutkan ke 2020 nih, ke tahun ini. Nah aku juga terpilih lagi sebagai sahabat Korea 2020. Itu yang pertama kan. Nah yang gue pengen nanya adalah kok lo bisa jadi adminnya sahabat Korea ya? Nah jadi gini, untuk teman-teman semua yang mendengar suara ini, kalau kalian
jangan lupa ya follow Instagramnya Sahabat Korea, Sahabat Korea _ Jadi di situ tuh Sahabat Korea itu akun Instagramnya berisikan tentang informasi ya kita secara nggak langsung under embassy. Jadi informasi apapun bisa kita tahu. Ibaratnya kita kayak humasnya embassy loh, bisa dibilang gitu lah ya. Betul. Untuk menginformasikan Korea juga gitu. Nah, jadi kenapa tadi Kak Ivan nanya, kenapa kok aku bisa jadi adminnya gitu kan? Nah jadi gini, dulu pas lagi awal Sahabat Korea dibentuk 2019, itu tuh kita bener-bener disuruh mikir, apa ya, ibaratnya kita bener-bener tuh disuruh nyari ide sama embassy tuh nggak mau nyediain sosial media, nyediain apapun tuh nggak mau. Mereka tuh cuman bilang kalau misalkan kalian pengen aktif, pengen bergerak, coba lakuin sendiri, nanti kalian lapor ke kita, kalian punya konsep apa. Kan merasa tertantang dong, kayak ngerasa wow, ini kayaknya emang kita harus bergerak sendiri dan mandiri ibaratnya gitu ya. Jadi apa-apa tidak tergantung sama yang di atas gitu kan, ibaratnya gitu. Yes. Akhirnya ya udah, di situ kan kita pada diem, kita bikin apa ya. Terus aku langsung bilang deh tuh di grup, oh iya kita kan di sini berupa online gitu loh, media digital kan? digital gitu. Gimana kalau kita bikin akun media sosial gitu ya. Terus tapi apa bikin akun media sosialnya? Terus ada yang ngusulin YouTube segala macam, tapi aku udah nge-prefer duluan gimana kalau Instagram gitu kan. Terus itu ada yang ngusulin YouTube juga, Twitter juga, Facebook juga. Anjir banyak banget ya. Maksudnya dalam hati begitu, nggak ngomong di grup anjir banyak banget, nggak, maksudnya dalam hati anjir banyak banget gitu. Terus akhirnya di situ aku baru kayak aku punya gagasan lah ya. Pertama aku bikin on point, habis itu baru aku jelasin. Jadi gini, pertama aku bilang Instagram. Kenapa menurut aku Instagram? Karena Instagram hampir pasti orang tak luput dari Instagram lah ya, karena kan ibaratnya kayak lu foto caption, jadi bisa menggunakan. Orang tuh pasti kayak ngeliat mulu nggak sih Instagram, mau berapa jam sekali tuh buka pasti. Iya benar, beda halnya sama Facebook. Kalau Facebook kan orang mungkin udah jarang sih. Iya, dan zaman old aja dan mungkin ya. Ini sih jatuhnya banyak anak muda yang pakai gitu. Iya, nah, jatuhnya segmen umurnya nggak masuk ke hal yang maksudnya kan kita Sahabat Korea tuh pengennya sebenarnya masuk ke semua umur, tapi yang lebih meminatkan kan bukan yang umurnya di atas kan. Sedangkan Facebook tuh pasti untuk emak lu, nyokap lu pasti masih pakai Facebook gitu-gitu kan. Nah iya benar, jadi kayak ibaratnya takut salah target lah gitu loh. Iya betul. Terus akhirnya kalau Twitter gimana? Wah kalau Twitter dia kan nge-tweet ya, maksudnya dia itu ada batasan karakter ya kan, nggak bisa banyak-banyak untuk kayak menjelaskan deskripsi acara tersebut gitu. Jadi akhirnya udahlah, dipikirnya karena aku ngidein awal Instagram, ya udah akhirnya kita fix di Instagram gitu kan. Terus akhirnya pertama kita bikin akun Instagram tuh. Terus udah, namanya apa? Tadi ada yang ngusulin juga, gimana kalau namanya Sahabat Korea 19 gitu kan. Terus aku bilang lagi, kalau Sahabat Korea 19, aku nggak tahu ya entah kenapa di tahun itu tuh aku dimikir, kira-kira Sahabat Korea bakal dilanjut kayak WKS atau ada yang lainnya nggak ya setiap tahunnya. Kan kayaknya masa 19 sih. Terus habis itu ada yang bilang, iya karena 19 tuh ibaratnya kayak awal tahun dibentuknya. Terus aku bilang, kayaknya nggak secara nggak bisa sih ya. Jadi terlalu apa ya, terlalu kecil sih itunya jangkauannya. Kayak lu 19 doang gitu loh kan, nggak bisa betul. Jadi terbatas. Akhirnya ya udah bingung ya udahlah, karena itu nggak tahu gimana ya, jadi akhirnya dapetnya ya udahlah tandanya underscore aja gitu. Atau sebenarnya udah ada nama akun Sahabat Korea? Tadinya Sahabat Korea kosong gitu. Yang iya pas segitu ada, cuman kayak ini apa nggak tahu akun siapa, tapi itu nggak ada fotonya sih, kayak nggak ada fotonya. Udah akun yang cuma dibikin doang gitu ya. Iya, kayak cuma gitu, Sahabat Korea udah gitu. Akhirnya nggak bisa, yaudah pakai Sahabat Korea underscore. Akhirnya gitu awalnya. Terus kenapa aku bisa jadi admin? Awalnya tuh nggak gitu. Awalnya adminnya itu 4 orang dari anak SK 2019 gitu kan. Terus akhirnya ya udah jadi admin yuk. Aku juga bilang minta bantuin gitu kan. Terus ada orang juga yang pemikirannya sama, kita bikin admin yuk tapi minta bantuin juga. Dan akhirnya siapa yang mau jadi admin di grup itu main tawar-tawar untuk ngisi listnya, tapi admin jangan banyak-banyak, 4 aja. Akhirnya aku ngisi list pertama, Orik gitu kan. Terus yang kedua, ketiga, keempat gitu. Akhirnya kita admin 4 orang, cewek 2, cowok 2 gitu kan. Akhirnya kita jadi admin tuh, kita bagi-bagi tugas. Seminggu sekali kamu upload story tentang ini ya, kamu upload tentang materi ini ya, kamu infoin Sahabat Korea ini ya, itu ya, ini ya, itu ya, gitu segala macem lah ya. Terus kan iya bagi tugas. Terus abis itu kita kan setiap orang nih, setiap admin juga memiliki kehidupan pribadi masing-masing dong, ya kan? Betul. Nah,
Tapi kalau di kita, aku nggak tahu teman-teman aku tuh yang admin lain mungkin kesibukannya lebih dari aku atau bagaimana gitu ya. Jadi mereka bisa dibilang lebih jarang Nggak aktif aktif. lah. Nah, kesini ya, maksud aku seiringnya waktu ya, berjalannya waktu ini Awal-awal lama-lama jadi mungkin masih aktif gitu kan. Iya, awal-awalnya mungkin awal bulan atau bulan kedua, bulan ketiga itu masih aktif, tapi udah berikutnya kayak kok yang ngepost udah mulai kayak udah di deadline segini kok nggak posting gitu kan. Kadang harus kita bukan gas ya, ibaratnya harus kita pancing dulu kayak jangan lupa ya posting ini kayak gitu. Cuman makin lama juga akhirnya mungkin mereka makin sibuk akhirnya masing-masing pun kayak ngundurin diri jadi admin. Tuh habis itu udah mulai lama-lama nggak aktif lagi, dan akhirnya sampai sekarang tuh di bulan apa ya, November itu yang key content, mungkin teman-teman podcast ada yang datang ke key content 2019, Ibai juga datang ya kan. Nah key content itu menurut aku seingat aku itu acara terakhir, bukan acara terakhir ya, maksudnya acara terakhir untuk kayaknya admin Instagram tuh sepenuhnya aku yang megang deh, seingat aku tuh itu ya, karena kayaknya nggak post dari mulai itu sampai sekarang tuh aku terus gitu yang megang posting media sosial sampai aku punya sendiri ya. Iya, jadi akhirnya oh ya udahlah, mungkin terlebih lagi 3 orang yang admin itu emang tidak dipilih untuk lanjut SK 2020 kan. Iya. Jadi akhirnya ya udah deh. Ya udah aku megang sendiri aja sampai sekarang untuk admin Instagram Sahabat Korea, karena mengingat gini, kalau aku tipe orangnya ya, aku ini maksudnya bukan untuk show off atau membanggakan diri sendiri. Karena kalau aku gini, kalau aku tipe orangnya, aku bisa memanage waktu dan membagi waktu dengan baik. Itu aku itu yang sebenarnya bakal susah banget sih kamu, soalnya menurutku masih kuliah, dan kuliahnya juga semester berapa sekarang? Aku masih 3. Buset, aku semester 3 aja tuh udah ikut UKM aja nggak sempet gitu loh, apalagi maksudnya itu masih banyaknya apa ya, mata kuliah gitu nggak sih? Iya banget. Nah kamu tuh udah ikut organisasi ada berapa, 4 apa berapa sih? Organisasi ini baru diceritain Sahabat Korea ya, masih ada banyak yang lain. Masih banyak yang lain. Terus akhirnya dengan adanya kita bisa memanage waktu, habis itu disiplin orang itu paling penting gitu kan. Tanya deh ya, mungkin sahabat podcast kalau kalian kepoin Instagram Sahabat Korea, mungkin ada anak Sahabat Korea yang pengen kalian tanyain ke siapapun itu, atau mungkin ke Kak Ifai sendiri, tanyain Torik kalau ke acara Korea datang jam berapa, ditentuin jam berapa, pasti dia udah datang 3 jam sebelumnya. Iya, bahkan kayak Kak Ifai di mana, aku udah nyampe. Gua aja belum siap-siap, lo udah nyampe. Iya kan, kayak acara Korea tuh ya jam 2 gitu kan, biasanya acara Korea tuh sore ya, jam 2 ya, jam 4-an gitu. Acara Korea di jam berapa? Jam 2 gitu. Ya, jam 11 gue udah nyampe. Iya, makanya gue bingung sih, kayak buset nih orang pagi amat nyampe. Apa karena rumahnya jauh, tapi dia selalu begini, malah harusnya lebih lambat nggak sih kalau rumah lu bahkan di Bogor gitu. Iya, lebih lambat, bahkan mungkin telat ya. Iya. Aku mengingat gini, aku di sini punya kewajiban untuk memberikan informasi melalui Instagram Sahabat Korea gitu kan. Iya, jadi nggak semuanya harus masuk gitu ya. Iya, jadi sebelum orang itu rame datang, aku harus ngambil stock shot dulu untuk infoin, acara ini loh, ini untuk ngambil dokumen lah ya, dokumentasi ibaratnya kayak gitu. Jadi ya itu yang paling penting, pertama disiplin waktu sih ya, makanya bisa bagi waktu ini itu. Jadi sampai sekarang ya admin Sahabat Korea masih aku yang megang gitu. Nah itu dari organisasi pertama Sahabat Korea ya. Terus habis itu aku ikutin apa lagi ya? Habis Sahabat Korea aku ikut WKS. WKS tuh yang dari KTO ya? Iya, betul. Apa kepanjangannya? WKS itu Wow Korean Supporter dari Korean Tourism Organization gitu. WKS itu. Kalau Korean Tourism Organization tuh lebih banyak ngepost berarti tempat-tempat wisata gitu ya? Kayak iya, betul. Berarti sebenarnya tugasnya kurang lebih sama Sahabat Korea kan, mempromosikan apa yang ada di Korea, budaya dan lain-lain juga kan. Iya betul, sama sebenarnya mempromosikan Korea juga, cuman kalau KTO nih WKS kita lebih ke mempromosikan wisata. Oke. Jadi kita bukan ruang lingkup kebudayaan, kita bukan ruang lingkup K-pop, bukan, tapi lebih ke wisata yang ada di wisata gitu yang ada di Korea Selatan, baik itu wisata ya apapun itu, kita bahas wisata di WKS ini gitu. Jadi WKS lebih tugasnya seperti itu. Selain WKS apa lagi? Habis WKS kita langsung Korean.net. Wah ini yang paling so spesial. Yang lain juga spesial maksudnya. Waduh. Aduh salah. Hati-hati.
Koreanet juga habis itu masuk ke Koreanet. Ini maksud aku ini urutan aku masuk ke organisasi ini nggak seperti itu ya. Seingat aku dulu nih, aku lupa mana yang aku masuk ya. WKS dulu atau banyak ya Koreanet. tuh ya. Jadi aku masuk ke Koreanet. Jadi Koreanet itu adalah media portal Korea Selatan yang dinaungi langsung oleh Kocis itu di bawah dari MCST. Jadi MCST apa sih? MCST itu Ministry Culture, Sport and Tourism atau Yang di Kementerian Korea kan. yang di Koreanya ya, itu Kementerian Kebudayaan, Pariwisata dan Olahraga Korea Selatan. Nah, MCST ini memiliki bukan cabang ya, ibaratnya kayak anaknya lah ya. Anak dari kementerian ini namanya itu Kocis. Jadi Kocis itu Korean Culture Informasi Service. Jadi hal yang mengenai culture Korea itu diurusin sama Kocis. Tapi kalau MCST kan diurusin banyak tuh, ada pariwisata, olahraga gitu kan. Nah, tapi kalau Kocis ini lebih ke culture gitu. Nah, terus di Kocis ini mereka mempunyai media portal Korea Selatan Government yang disebut namanya Korean.net. Nah, Korean.net ini intinya itu banyak banget informasi about Korea, tentang Korea itu banyak banget, pemerintahan, habis itu sistem politik, habis itu pariwisata, habis itu makanan, habis itu tentang K-pop, K-drama pun ada di main websitenya Korean.net itu. Nah, terus di Korean.net ini ada yang namanya, otomatis kalau web media berita dia membutuhkan reporter dong, ya kan? Iya, Nah, akhirnya Korean.net ini mencari sebuah reporter kehormatan untuk pemerintahan Korea Selatan. Nah, kita ini disebutnya sebagai honorary reporter atau reporter kehormatan yang dinaungi sama pemerintah Korea gitu. Nah, jadi tugas kita tuh apa sih? Jadi tugas kita itu sama, memberitakan Korea juga, cuma beda nih, memberitakannya adalah memberitakan Korea yang ada di negara masing-masing. Aku orang Indonesia. Jadi sebenarnya gitu. itu ada di tiap negara ya, hampir ada. Iya, betul. Di tiap negara tuh ada honorary reporter. Untuk tahun ini itu jumlah keseluruhan tuh ada 2.000 honorary reporter yang ada di seluruh dunia. Tapi emang portalnya cuma satu itu kan. Jadi di portal itu ada dari semua negara gitu kan. Iya, betul. Jadi konsep kita bikin artikel atau beritanya tuh adalah gini. Oh iya kan, kalau yang lain mungkin kayak tadi aku di awal bilang Instagram, Sahabat Korea, WKS itu kita uploadnya kan di sosial media yang kita punya gitu kan. Nah, tapi kalau honorary reporter ini kita nguploadnya itu di portalnya mereka langsung. Jadi kita langsung akses, dapat password juga, ID, dan di sini kita membuatnya sebuah artikel. Jadi yang tadi aku bilang artikelnya itu adalah ada Korea apa sih di negara kamu, misalkan di Indonesia nih lagi ada acara konser apa Super Junior. Nah, itu bisa kita liput, kita ambil di Indonesia baru diadakan konser Super Junior bla bla bla. Nanti kita tayang di websitenya Korean.net. Nah, itu bisa, contohnya seperti itulah ya kurang lebih gitu jadinya. Seru dong ya, berarti maksudnya bisa semua hal yang beber semua sih, ya nggak sih? Kalau di Korea.net kayak kan tadi KTO kan lebih ke wisata, Sahabat Korea mungkin emang juga hampir semua sih budaya, tapi kan emang nggak, maksudnya kalau di Instagram, di media sosial kan lebih terbatas juga, kamu pengen nulis apanya tuh nggak bisa, kalau full semua juga orang nggak lihat-lihat banget juga kan kayaknya ya. Iya kan, tulisannya terlalu banyak gitu kan, orang-orang kan sekarang gitu. Kalau di website kan udah pasti orang yang datang ke sana tuh emang mencari informasi yang lengkap gitu. Iya, benar, betul. Berarti itu kok 3 Korean.net. Terus apa ini apa? Pertama Sahabat Korea, terus habis itu WKS, habis itu Korean.net. Nah, terus habis itu sekarang Ki-Content. Namanya itu yang baru itu ya? Betul, tahun ini baru Key Content Supporter. Jadi Key Content Supporter itu di bawah naungan dari KOCA. Jadi KOCA itu Korean Creative Content Agency. KOCA itu apa sih? Nah, kalian bisa cari di Google. Jadi KOCA itu sebenarnya sama organisasi pemerintah Korea juga, di bawah naungan MCST juga, di bawah naungan embassy juga. Jadi dia itu lebih jadi gini, ibaratnya kalau kita jelaskan tuh KCC lebih ke arah kebudayaan. KCC. Nah, ya, ke Hallyu gitu. Nah, tapi kalau misalkan KTO lebih ke arah pariwisata. Ya kan? Nah, tapi kalau misalkan KOCA ini lebih mengarah ke multimedia loh, medianya kreatif apa ya, bisa dibilang yang hal-hal dunia kreatif digital gitu ya. Tapi orang bilang gini, K-pop, K-drama itu kan masuknya ke Hallyu, ke kebudayaan. Tapi masuknya itu ke KOCA enggak sih? Iya. Jadi K-pop sama K-drama itu masuknya ke KOCA, masuk juga ke KCC. Tapi kalau misalkan ada yang nanya nih, kalau misalkan pansori, abis itu tarian tradisional Korea itu masuknya ke Key Content atau ke Key Culture sih, itu masuknya ke KCC. Nah, terus misalkan ada orang lagi yang nanya, kalau misalkan kartun Tayo, Larva, abis itu
kartun-kartun Korea itu masuknya ke Key Content atau ke KCC sih? Itu masuknya ke Key Content. Jadi kurang lebih penjelasannya segitulah ya. Jadi perbedaannya tau lah ya, maksudnya terlihat dari ininya lah. Iya, pembagiannya. Nah, terus habis itu Koka itu memiliki apa ya, supporter baru untuk mereka, namanya Key Content Supporter. Nah, tugas kita itu adalah kayak ngasih tahu ke orang-orang bahwa apa ya, bisa dibilang kayak semacam review ya, bukan review, ngejelasin lebih detail, lebih jelasnya kayak gitu sih. Misalnya gini, aku ngambil contoh kemarin aku udah buat tugas ya. Jadi tugas itu aku mengenalkan NCT gitu. Nih, NCT. Apa sih itu NCT gitu? Jadi NCT adalah boyband asal Korea Selatan yang beranggotakan bla bla bla. Lagu hits mereka tuh bla bla bla. Tuh habis itu kan awal perkenalan tentang NCT. Itu habis itu baru di slide berikutnya, kenapa sih aku pribadi suka NCT? Itu lagu-lagu apa aja sih yang aku suka? Review. Iya, ibaratnya seperti itu. Jadi di awal tuh kayak ngejelasin dulu lu mau ngomongin apa, di akhirnya baru review pendapat sendiri. Jadi kurang lebih kalau Key Content Supporter seperti ya, itu sih tugasnya. Lebih ke arah situ ya. Iya, betul. Oke. BTW kita ternyata ngobrol kayak panjang banget ya. Oh iya nih udah. Asli awalnya gue kira kayak cuman paling ngobrol sama Torik 5 menit. Ternyata kayak 5 menit. Berapa menit ya kita ngobrol, panjang sekali. Oke, Torik, terakhir nih mau nanya, apa namanya, kan kamu udah ngikutin semua hal itu, pesan-pesan buat temen-temen yang kayak mungkin kayak aku dulu aku kan kayak aduh aku suka banget Korea nih tapi nggak tahu harus mulai dari mana, maksudnya gimana ya, kayak harus mulai dari mana untuk ikut event. Maksudnya kan kita ikut event mungkin juga bisa menjadikan kita peluang buat kita lebih mengenal Korea dan mungkin kita bisa kesana gitu, ngerti nggak sih kayak iya, ya kan? benar. Gimana sih memulainya, pesannya untuk teman-teman yang pengen memulai hal itu gitu. Iya, jadi gini teman-teman, para pendengar anjay. Jadi gini ya. Cinggu. Kalau misal cinggu. Jadi gini cinggu. Kalau misalkan gimana sih cara untuk memulai, yang pertama adalah sukai apa yang kamu sukai dulu gitu loh. Jangan karena terpaksa, jangan karena ikut-ikutan orang. Yeah. Jangan karena terbawa arus. Jadi kayak kemampuan lu di mana, lu sukanya di mana, ya lu tekunin yang itu. Jadi gini, dunia Korea itu banyak. Atau bisa memulai dari mana? Aku pribadi memulai Korea itu dari mana? Aku mulai pribadi itu mulai Korea dari kebudayaan gitu kan. Tapi ada orang yang pengen, misalkan mungkin para cinggu-cinggu nih yang dengar suara ini, kayaknya enak ya jadi Torik. Itu jadi aku adalah jalur aku melalui kebudayaan, ibaratnya kan gitu. Nah kalian pasti punya jalurnya masing-masing. Mungkin di antara kalian, gue nggak suka kebudayaan, gue sukanya K-pop. Ya udah lu tekunin K-pop. Tapi kan K-popers banyak. Nah K-popers itu kan ibaratnya nggak cuman ngefans doang gitu loh, nggak cuman ngefans doang. Iya, nah coba lu bikin yang berbeda. Nah bikin berbeda itu dengan apa? Misalkan lu suka K-pop nih, terus habis itu lu bikin sing cover gitu kan, sing cover lagu Korea. Ya tapi kan yang sing cover itu banyak. Oke, lu orang mana? Lu orang Jawa. Orang Jawa terkenal dengan apa? Punya ciri khas suara yang medok. Coba lu nyanyi Korea tapi pakai medok. Ya ada kan? ciri khasnya lah ya. Nah ibaratnya gitu, nah itu udah dapat lu 1 poin untuk menjadi diri lu sendiri terhadap suka Korea. Oke, kita udah punya 1 konsep, abis itu apa lagi? Nah abis itu cobalah lu promosiin diri lu bahwa gue bisa loh nyanyi Korea dengan suara bagus tapi dengan medoknya orang Indonesia Jawa. Nah dengan kayak gitu pasti itu kalian bisa deh untuk maksudnya, ini loh orang ini yang nyanyi bahasa Korea tapi medok kayak jadi gitu. Jadi ada ciri khasnya lah ya. Iya, ibaratnya ciri khas itu yang pertama. Terus yang kedua, kalian kalau bisa jangan patah semangat. Ibaratnya kayak, aduh yang suka Korea banyak, kayaknya nggak mungkin deh. Iya, jadi kayak aduh banyak banget saingannya. Itu nggak saingan sih kayaknya ya. Iya, kayaknya gue nggak mungkin deh. Nah terus ya itu, jangan pernah mikir kayak gitu, kayak ya udah jalanin aja dulu. Jujur ya, aku semenjak suka Korea dari tahun 2017 sampai sekarang, itu tuh aku nggak punya pikiran untuk kayak ngejatuhin orang, ibaratnya gitu ya. Nggak pernah ngejatuhin orang, atau misalkan nanti ada yang nikung atau enggak. Kalau aku tipe orang yang dari tahun 2017 sampai sekarang ikut acara Korea apapun, organisasi apapun, di otak aku pemikiran adalah jalanin aja dulu gitu loh. Kalau lu ikut acara Korea ini, datang aja, foto-foto aja, bikin artikel laporan sendiri walaupun belum masuk organisasi ya, bikin aja nggak apa-apa. Ibaratnya kayak pengalaman di awal dulu lah gitu, sebelum nanti kalau ada organisasi lu berkecimpung di dunia itu gitu kan. Itu yang kedua cara menurut aku. Terus yang terakhir nih, yang ketiga nih, pastiin kalau misalkan kalian ini mempunyai ketertarikan lebih terhadap Korea bukan karena pengen ikut-ikutan. Iya. Ya, jadi ibaratnya kayak, gue mampu, gue bisa gitu. Kayaknya ini hal yang tepat untuk gue ikutin. Dan jadikan hobi itu ke apa ya, ibaratnya ya,
hobi kalian itu ibaratnya jadi kayak kesukaan, jangan keterpaksaan. Jangan karena emang pengen dilihat orang, pengen dilihat ini, pengen itu jangan. ikut-ikut temen gitu yang kayak ih kayak mereka Jangan, seru tuh. Iya, jangan mereka seru tuh, pengen jadi kayak gini. Nah, kalimat kata-kata yang pengen jadi kayak dia, itu sebenarnya yang salah kalau masih nerapin di otak-otak kalian para cinggu, pengen jadi kayak dia. Itu lu nggak bakal bisa jadi diri lu sendiri. Karena tiap orang kan tadi aku bilang passionnya beda-beda kan, latar Ya belakangnya. kayak Torik maunya ya udah budaya gitu, budaya dan Iya. diplomat gitu, politik. Diplomat politik ya, aku pengennya itu, background aku ya itu gitu kan. Terus ada orang bilang pengen jadi kayak Torik lah, emang lu suka tentang politik, tentang kebudayaan, ibaratnya gitu ya, tiap orang kan Yes, kesukaannya beda-beda gitu. Iya sih, berarti ya udah, berarti kalian harus pertama tuh cari ciri khas kalian sendiri, kira-kira untuk melakukan hal yang kalian senengin tuh yang beda dari yang lain tuh apa gitu kan. Iya benar. Oke, kedua ya Ini jangan apa pernah namanya, menyerah, putus asa. Jangan pernah nyerah, jangan putus asa juga. Betul. Terus yang ketiga ya udah lakuin apa yang benar-benar lo suka, bukan karena cuma Iya. ya pengen doang, itu nggak bakal. Iya benar. Usaha sih yang paling penting. Iya betul Gimana? sekali. Ini ya gimana untuk para cinggu-cinggu pendengar, gimana nggak usaha ya kawan-kawan. Ini aku nggak tahu ya, ini mungkin sama Kak Ifai podcast ini bakal diuploadnya kapan, tapi kalau kalian dengar suara ini tuh diambil pada tanggal 6 Juni 2020 hari Sabtu. Kemarin itu hari Jumat teman-teman, cinggu-cinggu, hari Jumat tuh tanggal 5 Juni 2020. Kemarin tuh ada acara di KCC. Aku diundang sama KCC untuk mengisi acara ngobrol bareng sahabat Korea. Itu acaranya tuh mulainya jam 4, tapi aku udah datang ke KCC itu jam 1 siang kawan-kawan. Terus aku pulang nyampe rumah itu jam 1:30 malam. Coba niat apa coba? Ya kan 12 tuh jam, teman-teman Erik. cinggu. Iya mantul ya kan. Seniat apa coba cinggu-cinggu. Jadi ibaratnya kayak jangan ada kata capek sih, karena itu emang kesukaan ya ibaratnya. Kalau bahkan kalau ngelakuin hal yang disukain sih nggak bakal berasa sih kayaknya. nggak bakal berasa. Kalau misalkan dijabanin kerja sampai pagi pun bahkan ya, karena emang kita suka, pasti itu nyantai aja bawahnya, kayak happy gitu loh. Jadi jangan kayak beban, aduh ini lama banget sih. Jangan ada pikiran gitu teman cinggu-cinggu. Oke, dengerin ya tuh cinggu-cinggu. Ya semoga itu bisa memotivasi kalian sih buat maksudnya yang kayak pengen mencoba apa ya, kayak ya awalnya kan kalian mungkin suka Korea tuh cuma dari K-pop, tapi kan pasti ada tuh keinginan kayak aduh pengen banget ke Korea atau apa, mungkin kalian bisa mempelajari dulu gimana culture di sana atau kayak gimana, terus akhirnya bisa ke sana gitu. Torik, terima kasih banyak lo atas ngobrol-ngobrol nggak singkat ini, nggak singkat. Wah ini singkat banget, hampir 1 jam. Hampir 1 jam loh kita ngobrol. Yang awalnya gue kira nggak selama ini. Iya, Oke deh, Torik, terima kasih banyak sudah mau menjadi sharing-sharing di di podcast Yobo Seo ini. Mungkin kalau ada kesempatan lagi kita bisa ngebahas-bahas hal yang lain ya, Torik. Oke, siap. Terima kasih, Torik. Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo.